فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون, para alim ulama, para tuan guru, para asatid, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bertakarrub kepada, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ibadah kepada. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga baginda Rasul, tabi'in, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam kitabnya Imamul Haddad, Adab Sulukil Murid, tentang bagaimana kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, telah digambarkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kini kita masuk kepada awal di mana kita akan melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya beliau berkata, wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillah tashihut taubati ila Allah Ta'ala min jami'id dhunub. Pertama kali, sebagai permulaan seorang murid ketika akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaklah ia menyucikan taubat. Bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Kita adalah manusia yang senantiasa melakukan kesalahan. Kita adalah manusia yang pada setiap saatnya pasti saja kita tergelincir kepada perbuatan dosa. Entah itu disengaja atau tak disengaja, maka kita adalah manusia yang senantiasa melakukan kesalahan kepada Allah. Bentuk dosa yang paling besar adalah tak kala kita tak sadar bahwa kita telah melakukan dosa yang besar dan merasa remeh tak kala melakukan dosa-dosa yang kita anggap enteng. Na'udzubillah wal iyad. Lihat beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang bertaubat berada pada magam yang tertinggi. Ia merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ia berada pada derajat di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan cintanya kepada orang-orang yang bertaubat. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah menyebutkan yuhibbu, Allah menginginkan, Allah mencintai at-tawwab, orang yang paling banyak, at-tawwabina, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali kepada Allah. Kalimat di sini disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat. Kalimat selalu menunjukkan bahwa kita senantiasa jatuh kepada perbuatan dosa. Itu sebab Allah meletakkan kecintaannya kepada seorang hamba jika ia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang semisal dengan malaikat? Kita bukan malaikat yang tak memiliki nafsu yang senantiasa melakukan kebaikan. Kita bukan para nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat ma'sum, terpelihara dari segala perbuatan dosa, akan tetapi kita adalah manusia yang senantiasa melakukan dosa. Dan orang yang mengakui bahwa dirinya berbuat dosa, ia berada pada derajat kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Kalimatnya tawwab, orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Maksudnya gimana, Beb? Manusia namanya senantiasa jatuh kepada perbuatan dosa. Itu sebab Allah berkata, berkali-kali engkau datang ke pintuku dengan dosamu yang besar, dengan itu juga aku akan mengampuni.
Senantiasa Allah tak pernah bosan-bosannya Allah mengampuni dosa seorang hamba. Sehingganya kata Sayyidil Habib Umar di dalam perkataan beliau berkata, jika engkau jatuh kepada perbuatan dosa, jangan ragu untuk cepat kembali kepada Allah. Kenapa? Karena yang diharap oleh iblis adalah putus asanya kita. Maksudnya gimana? Kadang-kala kalau kita sudah terlalu sering berbuat dosa, iblis membisikkan di dalam hati kita, percuma ente taubat, ntar lagi buat dosa lagi. Percuma, dosa itu udah banyak, bakal diampuni sama Allah. Itu iblis yang bisik begitu. Kalau iblis yang bisik begitu kemudian kita terbawa, sehingganya terhalanglah kita dari pertaubatan, terhalanglah kita dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat yang lain, selepas kita melakukan wudu, juga diajarkan setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang suka bertaubat dan jadikanlah aku orang yang suka menyucikan diri. Ini yang diminta bagi mereka para pejalan yang kembali kepada Allah, maka pertama kali yang ditempuhnya adalah pertaubatan. Hendaklah ia sucikan diri. Jika ia belum bersuci tentang dirinya, jika ia belum menyucikan dari kesalahannya, maka ia tak ada gunanya kembali kepada Allah, sedangkan ia tak bertaubat dari dosa-dosa yang ia kerjakan. Biasanya kalau orang tarekat hendak melakukan zikir, biasanya istighfar terlebih dahulu lah, 25 kali, ada yang 70. Maksudnya apa? Ketika ia hendak berjalan kepada Allah, memulainya dengan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seharusnya kita. Ketika kita telah menetapkan bahwa kita akan kembali, kita akan hijrah, kita akan menempuh perjalanan menuju kepada Allah, pertama kali yang kita tempuh adalah pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul juga menyebutkan tentang orang-orang yang bertaubat, at-taib minad danab kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, dia sama dengan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Baru kemudian setelah seseorang bertaubat, bolehlah ia kemudian mengawali perjalanannya menuju kepada Allah dengan pertaubatan tadi. Tapi yang diminta tashihut taubah. Kata lain dari tashihut taubah, sidqut taubah, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dosa yang diperbuatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan istighfar, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang demikian, kita dikatakan sudah bertaubat kepada Allah. Dalam sebuah perkataan juga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taubah an-nadamah. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang menyesal. Begitu ia menyesal, itu pertaubatan namanya. Itu sebab yang diminta adalah sidqut taubah. Sebenar-benarnya taubat, bukan taubat sambel, tapi betul-betul taubat. Maksudnya gimana, Bib? Kalau kita perhatikan pertaubatan salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya baginda Rasul menyebutkan bahwa taubat sahabat ini adalah sidqut taubah, betul-betul bertaubat. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika datang seorang sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan baginda Rasul, ia berkata, "Ya Rasulullah, alangkah besarnya dosa." Ini menandakan bahwa orang ini bertaubat. Ketahuannya apa? Ia menyatakan bahwa dosanya adalah dosa yang besar. Sebaliknya jika orang tak bertaubat, dia menganggap enteng semua perbuatan dosanya. Kecil aja dosa saya. Tapi ingat, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jika harus berhadapan dengan pengadilan Allah nanti di hari kiamat, di saat buku amal diterima oleh kita, ketika kita melihatnya kemudian berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ketika kita membukanya kitab ini, kemudian kita mendapati apa di dalamnya? Kitab apa ini? Sedemikian detailnya, dari yang kecil perbuatan saya sampai yang besar, semuanya ada di dalam kitab ini. Jika harus berhadapan dengan pengadilan Allah, sekecil apapun dosa bisa menjadi azab bagi kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Agar kita tak berputus asa, apa juga sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, jika berhadapan dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada apa-apa. Maksudnya, kita tidak berputus asa, tetapi juga kita tidak mengentengkan dosa yang kita lakukan. Itu sebab sahabat tadi ini datang kepada baginda Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah,
Sungguh besar dosaku. Kata baginda Rasul, adakah dosamu sebesar bumi? Kita kan nggak pernah ngukur bumi. Yang jelas bumi ini luas, Pak. Luas, benar. Kemana kita terbang, kayaknya belum selesai kita mengelilingi bumi. Sudah ada yang pernah mengelilingi bumi kan? Belum kan? Jauh betul, besar ini. Tetapi bagi seorang pendosa, ketika ia melakukan dosa, ia berkata, ya Rasulullah, sungguh dosaku jauh lebih besar dibandingkan bumi. Ini sidqut taubah. Mengakui bahwa tak ada yang lebih besar dari dosa yang diperbuatnya. Ini adalah suatu pertaubatan yang sungguh-sungguh karena Allah. Kata baginda Rasul, adakah dosamu seluas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pun demikian, kita belum pernah mengukur langitnya Allah. Dari sebelah mana ke sebelah mana, dari ufuk mana sampai ke ufuk mana, kita tidak mengetahui. Tapi ini sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguh dosaku lebih luas dibandingkan langit yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini merasa apa? Selesai melakukan dosa, ia merasa senantiasa diikuti. Setelah melakukan dosa, ia merasa sempit rasanya bumi ini. Setelah ia melakukan dosa, ia benar-benar tak bisa bersembunyi, seolah-olah nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia adalah seorang yang melakukan sebuah dosa. Ia merasa tak tenang hidupnya di atas bumi itu, sehingga ia datang kepada baginda Rasul dan menyatakan demikian. Kata baginda Rasul, adakah dosamu seluas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku tak memiliki pengetahuan tentang aras. Aku tak tahu sebesar apa arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya aku rasakan. Yang aku rasakan jauh lebih besar lagi dari arasnya Allah dosa yang kulakukan ini. Kemudian baginda Rasul bilang kepada dia, adakah dosamu lebih besar dari maghfirahnya Allah? Ampunan Allah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun. Akankah dosamu itu jauh lebih luas dibandingkan dengan maghfirah Allah? Sahabat ini terdiam, kemudian ia berkata, ampunan Allah tentu jauh lebih luas dibandingkan dosa yang kulakukan. Jika begitu, bertaubatlah kepada Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika aku bertaubat, akankah nanti semua yang menyaksikan perbuatan dosaku, ketika aku akan dihadapkan kepada Allah, setiap benda yang menyaksikanku berbuat dosa, setiap tempat yang menyaksikan aku berbuat dosa, bagaimana kelak ketika aku menghadap kepada Allah dan mereka melaporkan tentang apa yang pernah aku perbuat, ya Rasulullah. Bumi di mana aku berpijak, ya Rasulullah, tentunya ia akan menjadi saksi. Kalau kita baca di dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan sesuatu yang memberatkannya. Bumi mengeluarkan segala rahasia di mana manusia telah melakukan dosa, di antaranya bumi kemudian menjadi saksi di hadapan Allah. Dia bercerita dan mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi keresahan hati dari bumi tadi. Bumi bilang apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan yang berat dari bumi. Apa maksudnya? Di antaranya yang dikeluarkan adalah perbuatan buruk dari seorang hamba tak kala bumi menyaksikannya. Kata baginda Rasul, nanti kalau engkau bertaubat kepada Allah, Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Allah lipat bumi itu, Allah lipat langit sehingga keduanya tak bisa menjadi saksi, dan Allah menggantinya dengan bumi yang baru, dan Allah menggantikannya dengan langit yang baru. Aman. Biarpun kita telah melakukan dosa tetapi bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat, maka bumi kemudian diganti oleh Allah dengan bumi yang lain dan langit yang lain. Ini sahabat masih resah, padahal dia sudah aman. Apa kata dia? Ya Rasulullah, jika bumi dan langit telah diganti dengan bumi dan langit yang baru, lalu bagaimanakah kelak jika aku dihadapkan kepada Allah dan kedua malaikat di kanan kiriku menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang telah aku lakukan? Bukankah ia diutus untuk menyaksikan setiap keburukan dan kebaikan yang aku lakukan? Lalu bagaimanakah aku bersembunyi dari keduanya? Baginda Rasulullah SAW bercerita di dalam satu kitab, Rabiul Abrar nama kitabnya. Baginda Rasul berkata, hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala buat lupa dua malaikat tadi. Jika engkau benar-benar bertaubat kepada Allah. Jika kita benar di dalam pertaubatan kita,
Maka Allah Subhanahu wa taala buat dua malaikat yang berada di kanan kiri kita ini dalam keadaan lupa. Itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpikirlah sahabat tadi, ya Rasulullah, jika keduanya dibuat lupa, langit dan bumi telah dilipat. Lalu bagaimanakah dengan anggota tubuh kita yang nantinya akan melaporkan perbuatan kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Besok yang jadi saksi kaki tangan kita. Tangan berbicara. Tangan kan nggak ada mulutnya, iya. Tapi ngetik bisa. Ngetik bisa nggak? Ini kita pakai HP nih sekarang kan? Ada satu fitnah baru, langsung kita sebarkan pakai tangan kita. Itulah hari di mana tangan kita nantinya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau ada apa-apa jangan pakai share-sharean nih. Fitnah baru nih. Sebarin nih. Kirimin di grup-grup nih. 1000 grup, lalu berapa besok kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah wal iyadzubillah. Memang benar kata Allah, tangan suatu ketika akan berbicara. Bahkan Allah mengatakan suatu ketika kaki kita pun akan berbicara. Akan ada satu teknologi yang nantinya membuat kaki kita ini melakukan maksiat seolah-olah ia menyampaikan perbuatan dosa dari orang lain untuk orang lain. Seolah-olah menyatakan begitu. Apa itu kasyaf? Enggak. Itu adalah sebuah hukum yang dipahami oleh setiap mereka orang yang paham. Ketika Allah menggunakan kalimat kaki akan berbicara, suatu ketika akan ada satu alat di mana manusia akan bercakap-cakap dengan menggunakan kakinya. Dulu ente nggak percaya manusia bisa bercakap dengan tangannya. Setelah ada alat yang namanya telepon ini baru ente percaya. Oh, ternyata betul dulu. Kita bisa memfitnah orang tanpa harus ngomong. Kita bisa ngomong kejelekan orang lain tanpa harus ngomong. Cukup ngetik aja. Maka suatu ketika karena di dalam ayat Yasin, di surat Yasin tadi Allah menyebutkan al-yawma nakhtimu. Hari itu akan kami tutup, kunci mulut mereka. Wa yatakallamuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki semuanya akan menjadi saksi seolah-olah kaki melihat apa yang diperbuat oleh kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ketika ia menyampaikan demikian kata baginda Rasul, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Jika Allah mampu mengunci lisanmu, maka anggota tubuh yang lain Allah akan menguncinya jika engkau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sidqut taubah yang engkau lakukan, maka demi Allah, Allah akan kunci semua anggota tubuhmu. Satupun di antara anggota tubuhmu tidak akan yang bisa berkata apapun jika benar di dalam pertobatan kita. Kalau enggak, ya pasti berbicara, akan menjadi saksi. Tapi sahabat ini masih belum merasa dirinya terlepas dari dosa yang ia buat. Terakhir dia berkata, ya Rasulullah, langit dan bumi telah diganti, malaikat telah dibuat lupa, semua anggota tubuh telah dikunci untuk tidak bisa berbicara dan bersaksi atas apa yang dilakukan oleh diri kita. Lalu bagaimanakah kelak kita akan menjumpai Allah, Zat yang mengetahui, Zat yang melihat perbuatan kita, Zat yang mendengar, Zat yang mengetahui segala sesuatu, bahkan apa yang disembunyikan oleh hati kita. Semuanya dapat diketahui oleh Allah. Lalu di saat aku berjumpa dengan Allah, dengan wajah apa ya Rasulullah aku harus menghadap kepada Allah? Kita kalau punya salah saja sama satu orang, kalau papasan di jalan, kita mungkin akan menundukkan wajah kita. Atau kalau bisa, cari jalan lain untuk nggak berpapasan dengan orang tadi. Lalu hari di mana kita semua harus berhadapan dengan Allah, kira-kira ente mau lari kemana sama anak? Ke arah mana kita akan menghadapkan wajah kita kepada semua tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Sehingganya menangislah baginda Rasul, berurai air mata baginda Rasul berkata, sebab itu janganlah engkau lakukan dosa jika engkau memahami bahwa hal ini akan terjadi nantinya, karena kelak dengan wajah apa kita akan menghadap kepada Allah tak kala kita melakukan dosa. Memang di dunia nggak ada yang menyaksikan dosa kita, tetapi akankah Allah tak menyaksikan apa yang kita lakukan? Memang benar tak ada manusia yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Akankah Allah Subhanahu wa taala tertidur untuk menyaksikan apa yang kita lakukan? Demi Allah, Allah tak pernah tersentuh oleh segala sifat-sifat yang tak baik. Allah adalah Zat yang maha sempurna yang menyaksikan segalanya. Beginilah keadaan orang yang bertaubat kepada Allah. Dia merasa sempitnya dunia, sehingganya ia merasa ketakutan atas segalanya, sehingganya setiap saatnya ia jauh lebih mementingkan dirinya di dalam masalah pertaubatan kepada Allah, dan ia tidak memandang remeh kepada orang yang berbuat maksiat yang lain. Maka ada hadis baginda Rasul,
Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu kaca bagi orang lain. Maksudnya apa? Jika engkau melihat seseorang berbuat buruk, maka ketahuilah Allah berhasrat, Allah menginginkan agar engkau berkaca bahwa dahulunya engkau pun berbuat yang sama, bahkan jauh lebih buruk dari apa yang dilakukan. Bukan menilai kesalahan orang, bukan menghitung dosa orang lain, akan tetapi dosa yang dilakukan oleh saudara kita mengingatkan tentang dosa yang pernah kita lakukan. Itu maksudnya disebut mir'atul mu'min, kaca bagi orang mukmin yang lain. Sehingganya tak ada waktu bagi kita. Tak kala kita melakukan dosa, tak ada waktu bagi kita untuk sibuk dengan menghitung dosa orang lain. Salah besar. Tak kala kita jauh lebih memperhatikan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Kemudian kita mendengarkan tentang perkataan seseorang, tentang buruknya orang lain. Membicarakan tentang keburukan orang lain. Tak henti-hentinya. Alat yang paling dekat kepada kita bercerita dan mengisi telinga kita dengan keburukan-keburukan orang lain. Akankah kemudian kita selamat dari dosa-dosa untuk senantiasa menghitung kesalahan orang lain, sehingganya lupa untuk memeriksa kepada diri sendiri bahwa kita sendiri adalah seorang yang mudznib, orang yang melakukan dosa. Maka sidqut taubah diperlukan di dalam perjalanan menuju kepada Allah, sehingganya kita benar-benar tahu bahwa kita penuh dengan kelemahan dan senantiasa dapat melakukan dosa. Barulah si hamba tadi pantas melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Jika masih repot dengan dosa orang lain, jika masih mau menghitung kesalahan orang lain, ini orang nggak mau jalan. Ini orang nggak mau menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nunggu umur sampai berapa? Kalau kita lihat anak kecil main, wajar Pak, karena usianya usia bermain. Tapi kalau lihat orang tua masih main-main, ini kan naudzubillah waliyadzubillah. Saya pernah ziarah ke Malang, ziarah di Malang. Ziarah kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ziarah di sana saya lihat dua orang tua, sama-sama tua. Lagi sandaran di batu nisan kuburan, yang satunya nyandar ke depan. Dia beberkan main sekak di atas kuburan. Dalam pikiran saya, bukan mau berpikir buruk. Kalau saya tua, sampai tua juga begini sama dengan mereka ini, mau kemana saya di situ? Yang saya khawatirkan bangun tuh orang kuburan marah sama yang kedua, yang main sekak di atasnya. Kalau anak kecil yang main wajar, karena apa? Mereka kebanyakan waktu untuk bermain. Bukankah jika telah tiba kepada kita teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rambut yang mulai memutih, punggung yang sudah mulai bungkuk. Kita kalau udah usia 40 Pak, nggak pantas naruh sakit hati kepada orang. Kenapa? Karena kita sibuk dengan sakit punggung, sakit lutut kita. Mau repot-repot sama sakit hati. Lutut udah mulai enggak? Betul. Udah mulai 40 nih Pak. Mau repot-repot, mau nyimpen sakit hati sama orang. Enggak, bukan tempatnya lagi. Ini mulai sakit. Lama enggak nyandar udah. Nih, Habib kepanjangan ceramahnya nih. Enggak tahu apa kita udah umur berapa. Mulailah yang tua-tua mulai cari. Nah, ini pasnya. Omong lagi selama-lamanya enggak apa. Kan nggak pantas kita. Ketika kita udah tua, kemudian kita masih menaruh rasa sakit hati kita. Sedangkan punggung semuanya sudah mulai reot. Ini yang harus kita pikirkan bahwa apa? Sebenarnya kita sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cepat kembali kepada Allah. Putihnya rambut menegur kita untuk tahu bahwa sesungguhnya sudah masanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih belum datangkah ketakutan kepada Allah dari segala sesuatu dosa yang pernah kita perbuat? Nunggu umur berapa mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah ini waktunya? Ketika ini waktunya, bersegeralah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertaubatan dan membenahi diri kita dengan tidak merepotkan diri kita untuk menilai kesalahan orang lain, tetapi menilai kesalahan diri sendiri. Kemudian kata Imamul Haddad, wa in kana alaihi syai'un minal madhalim li ahadin minal khalq falyubadir biadaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlubul ihlal minhu. Jika kesalahanmu kepada Allah cukup engkau istighfar. Tetapi jika kita bersalah kepada orang lain, mengambil hak orang lain, atau kemudian menzalimi orang lain dengan memukul, ini nggak bisa Pak. Orang yang begini ketika ia akan kembali kepada Allah, ia harus datang kepada orang yang dizalimi, meminta halalnya kepada orang tadi. Jika ia mau mengkisas, dikisas Pak. Membalas apa yang pernah kita lakukan, haruslah demikian. Jika tidak, kita tidak siap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sesaat sebelum meninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang pernah dizalimi oleh tanganku ini?" Gak ada yang menjawab kecuali satu pemuda dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau pernah memukulku, entahlah engkau sengaja atau tidak, yang jelas cambuk binatangmu mengenai tubuhku saat." Jika begitu, kata baginda Rasul, lakukan, balaslah. Karena sesungguhnya kelak di hadapan Allah, setiap orang yang melakukan kezaliman kepada orang yang lain, itu akan dipertimbangkan dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, jika binatang saja dikisos oleh Allah di dalam riwayat, macan yang dulunya berburu kijang, maka di hari itu Allah membalasnya. Singa ketakutan kepada kijang. Kalau dulu di dunia, kijang setengah mati lari dari singa, dan kelak singa akan lari ketakutan dari kijang karena ia akan dimangsa oleh kijang, dan Allah merubahnya untuk membalas kepada singa tadi. Namun setelah usai pembalasannya, Allah jadikan kedua-duanya menjadi tanah. Karena mereka tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bukan sebagaimana manusia, bukan. Sehingganya apa? Di saat orang-orang kafir melihat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kijang dan singa dijadikan tanah setelah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turab. Seandainya aku pun nantinya tak kalah dihisab, kata orang-orang kafir, aku menjadi sebagaimana singa dan kijang yang kemudian setelah dibalas langsung dijadikan tanah. Tapi tidak dengan manusia. Ada pengadilan panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari perjalanan ini bisa jadi ke dalam neraka atau jadinya ke dalam surga. Itu sebab kalau tidak dimulai dengan pertaubatan, bagaimana kita akan berjalan menuju kepada Allah? Jika ada yang kita zalimi, kita minta maaf kepadanya. Jika nggak dimaafkan, bahkan orang yang pernah kita sakiti ini bilang, 7 turunan saya nggak maafin kamu. Kadang kalimat seperti ini keluar dari orang tersebut. Lalu bagaimana? Pengadilan Allah adalah pengadilan yang sebaik-baik. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada orang yang dizalimi. Di masa hidupnya pernah datang orang ini ke rumah orang yang dizalimi tadi. Ketahuilah, kata dia, dahulunya aku melakukannya saat aku dalam keadaan bodoh dan tidak mengetahui. Namun kali ini aku harus kembali kepada Allah, maka aku meminta maaf kepadamu. Jika engkau terzalimi oleh kalimat-kalimat perkataanku tadinya, dulunya pernah caci maki, maka aku meminta kepadamu untuk mencaci maki aku. Jika engkau perlu untuk di depan orang, maka aku akan kumpulkan orang agar orang juga mencaci maki kepadaku dengan cacian makian yang sama dengan. Apa kata orang ini? Demi Allah tidak. Aku akan meminta pengadilan Allah seadil-adilnya kelak tak kalah di hadapan Allah. Tapi dia sudah minta maaf, niatnya udah ada. Ketika dipanggil keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cerita baginda Rasul, Pak, bukan cerita saya. Dulunya ada 2 orang yang berselisih dan minta maaf, tetapi kemudian yang satu tidak memaafkan. Maka dipanggillah keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menzalimi tadi, di akhir hidupnya dia bertaubat dan banyak amal ibadahnya, sehingganya dia akan masuk ke dalam surga. Dipanggil lagi oleh Allah, tunggu, sesungguhnya si fulan menuntut keadilan karena dulu di dunia pernah dizalimi oleh. Maka dihadapkan lagi ia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kata orang yang terzalimi, ya Allah, dulu ia pernah menzalimi aku dengan perkataan-perkataan buruk. Adakah engkau mengikhlaskannya? Tidak. Dan aku berjanji untuk menuntutnya di hadapanmu, ya Allah. Maka dituntutlah oleh Allah, diambil kebaikan orang yang tadinya mau masuk surga, diambil. Sampai habis orang tadi masih belum terima. Belum, ya Allah, aku belum menerimanya. Sudah habis kebaikannya. Lalu Allah ambil keburukan orang yang dizalimi tadi dan diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Sehingganya tak tersisa kebaikan, yang ada adalah keburukan. Yang tadinya mau melenggang masuk ke dalam surga, sekarang sudah berubah menjadi keburukan yang paling banyak yang dia miliki. Setelah habis semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ridhokah engkau? Belum, ya Allah, kata orang yang menzalimi. Ini kan bukan 7 turunan, kan? Iya kalau punya 7 turunan, kalau cuma sampai 2 atau 3 nggak sampai gitu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, apalagi yang engkau tuntut dari? Masukkan dia ke dalam neraka. Baiklah, sekarang aku akan mempertimbangkan engkau. Berapa nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan berapa banyak nikmat yang telah engkau lupakan dari apa yang aku beri. Sebaliknya orang yang menzalimi tadi itu kemudian ditanyakan oleh Allah tentang nikmat Allah. Dihitung satu persatu, sehingganya habis juga kebaikannya dan yang terkumpul hanya keburukannya.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tak meridhai saudaramu tadi, tidak memaafkannya, maka kalian berdua akan aku masukkan ke dalam neraka. Maka ikhlaslah orang yang tadi ini, dan kemudian Allah masukkan yang lainnya juga ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak selesai di sini, nanti di sana Pak penyelesaiannya. Kan lebih baik selesai di sini. Yang dizalimi dengan hati yang lapang, dia bilang, enggak lah Bib, saya ikhlas Bib kepada dia Bib. Oh ya, kalau saya masih belum bisa ikhlas Bib. Kenapa? Hutangnya banyak sama saya. Umpamanya kezaliman itu tentang masalah hutang piutang. Ya nanti urusannya di hadapan Allah kalau nggak selesai. Dan jika engkau tidak menerima kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengadilan Allah adalah pengadilan yang terbaik. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang teradil, dan seadil-adilnya adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab baginda Rasul ketika minta diqisas, ini sahabat bilang, "Ya Rasulullah, dulu waktu aku diqisas itu dengan waktu engkau memukulku, itu dengan menggunakan tongkat yang kau gunakan untuk memukul binatang." Kata baginda Rasul, "Wahai Bilal, ambil ke rumah." Disuruh ambil. Diambil oleh Bilal, sempat bertanya Sayyidah Fatimah, "Buat apa wahai Bilal?" Hari ini ada seorang sahabat yang meminta qisas kepada baginda Rasul karena baginda Rasul memukulnya tanpa sengaja. Sungguh teganya sahabat itu kepada baginda Rasul jika harus memukul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengqisas dengan mengqisas. Ketika sampai Sayyidina Bilal memberikan tongkatnya kepada baginda Rasul, "Qisaslah aku sebagaimana dulu engkau pernah aku pukul." Ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, bagian perutku ini terbuka. Dia ngasih tahu, dulu yang dipukul di sebelah sini ya Rasulullah. Maka baginda Rasul mengangkat bajunya dan menampakkan perutnya yang putih. Saat itulah kemudian sahabat ini memeluk baginda Rasul. Dia berkata, "Siapa yang akan mengqisasmu ya Rasulullah? Demi Allah, aku hanya ingin bersentuhan denganmu, karena bersentuhan denganmu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ini yang diinginkan oleh sahabat tadi. Baginda Rasul pun melakukan hal yang sama. Itu sebab jika kita melakukan kezaliman, mintalah maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika tidak, tidak bisa. Hakul adami ini harus diminta maafnya kepada orang ya. Hakul adami ini maksudnya apa? Orang yang mukul, orang yang mencaci maki, orang yang mengambil hartanya dengan zalim, ini harus meminta maaf kepada orang tadi. Jika ia harus mengembalikan, kembalikan. Jika ia tak mampu, ia harus meminta maaf dan meminta ikhlas kepada orang tadi. Jika tidak, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, hakul adami. Ini ada orang nanya soalnya sama saya waktu itu, "Bib, dulu Bib saya pernah selingkuh sama bini tetangga. Haruskah saya cerita Bib? Ini jadi masalah." Yang begitu itu harus kepada Allah Pak, nggak perlu laporan sama suaminya. Maaflah, dulu saya pernah menzalimi Ikam. Bini Ikam aku bawa 2 hari dulu kok. Nah, ini mau klien dia namanya. Itu adalah apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan dosa yang demikian. Yang dimaksud tadi adalah apabila ia memukul, ia mengambil hartanya, ia mengambil sesuatu dari orang tadi dengan cara yang zalim, atau hutang nggak dibayar-bayar dengan maksud memang sengaja, bukan karena dia nggak mampu lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini semua harus ditempuh bagi orang yang sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqut taubah, meminta ampun kepada orang yang pernah kita zalimi, baik yang kita sakiti dengan lisan kita, dengan tangan kita, ataupun dengan apa saja, atau ada hak orang tadi yang harus dikembalikan, maka niscaya kita harus mengembalikannya. Barulah kita dikatakan orang yang siap untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia masih menzalimi seseorang, seandainya ia masih memiliki hak orang lain, kemudian ia menempuh perjalanan kepada Allah, ketahuilah perjalanannya kepada Allah tidak akan sampai dan sia-sia. Dia nantinya harus berhadapan dengan pengadilan Allah seadil-adil. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab. Sisanya kita buat tanya jawab, tapi jangan banyak-banyak lah. 2-3 orang saja sudah cukup. Sisanya mungkin ada yang tidak dipahami, maka tanyakan. Ingat, perjalanan pertama seorang hamba menuju kepada Allah yang harus ditempuh adalah pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya salah sama orang. Kalau punya salah sama Allah, cukup beristighfar kita kepada Allah. Dari sini mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, sehingga nanti ada dialog yang mau kita bangun, dialog yang kita lakukan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan bagi ikhwan atau akhwat yang mau bertanya baik tentang materi yang baru saja disampaikan oleh guru kita maupun ada
persoalan-persoalan yang lainnya. 2 atau 3 pertanyaan, dipersilakan. Ibu-ibu selama ini sepi sekali, ada nggak yang mau bertanya? Kalau bertanya itu tandanya memperhatikan, gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau bertanya enggak, ngerti enggak, ngerti ye. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, langsung. Suaranya kan nyaring itu langsung. Bagaimana cara mengerti orang lain menghina orang lain tidak bersaing? Tahu itu menghina orang, tapi dia bisa. Jadi dia berarti dia tidak berdosa. Bagaimana cara mengertinya? Yang dia tidak menghina orang lain. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran di depan matanya dan dia bisa menghalaunya dengan tangannya atau membela dengan tangannya. Ada orang mau dibunuh, kita melindungi. Orang yang seperti ini dikategorikan orang yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Tetapi jika ia nggak berani, paling tidak dia menasehati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi. Saya nggak berani, Beb, tapi kalau untuk ngasih tahu saya berani. Maka diminta oleh baginda Rasul dia memberikan nasihat, mungkin dia lupa, kita mengingatkan. Jika nggak bisa juga, berani saya nggak berani, Beb. Mau ngomong juga takut kena pukul juga, Beb. Paling tidak fa illam yastati' fa bi qalbi. Paling tidak hatiku menolak bahwa hal ini adalah perbuatan yang tak baik yang dikerjakan oleh orang tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi paling tidak kita punya hati yang menolak tentang apa yang dilakukan oleh orang tadi. Dan ini adalah paling lemahnya iman, paling rendahnya keiman. Daripada nggak sama sekali. Orang kelahi berdua, sikat aja dihabisin. Nah, ini lain lagi sebenarnya. Naudzubillah. Jadi ada 3 cara tadi. Jika kita bisa menghalanginya, kita menghalangi. Jika tidak, kita menasehati. Jika tidak lagi, ya sudah. Paling tidak kita punya hati yang mau menolak tentang apa yang dilakukan. Sama dengan halnya sekarang. Ketika orang-orang Palestina dibodimi oleh Israel. Berangkat lebih, saya perang lebih. Kalau ente bisa berangkat, Allah. Kan gitu. Gak bisa kayak. Ketika engkau gak bisa, paling tidak lisanmu kau gunakan untuk membela insannya. Ini insannya. Saya tidak berbicara ini tentang hal-hal yang lain. Kadang saya lihat di komentar-komentarnya itu ketika Palestina dibela oleh Iran, dibela oleh Yaman. Itu Syiah itu. Ini bukan tentang sebuah madhab. Ini tentang manusia. Bisa nggak kiranya? Umpamanya kita ngelihat ada orang lagi tenggelam, kita lihat ternyata Cina. Biarin aja, biar tenggelam Cina. Ini insani. Kemanusiaan di dalam diri kita ini nggak bisa melihat yang seperti itu. Ketika manusia memiliki insaniyah, hilanglah segalanya. Hilang yang namanya agama, hilang yang namanya ras. Ini manusia yang harus diselamatkan. Ketika terjadi pembantaian yang demikian, paling tidak, kalau kita nggak bisa secara tangan kita, paling tidak doa-doa kita di saat kita membaca kunut, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Doa ini adalah bentuk perjuangan kita saat kita tak mampu. Ada yang sebagian yang bisa orasi untuk menyampaikan. Ada yang bisa embargo semampu kalian. Paling tidak besok di hadapan Allah ini dihitung sebagai bentuk bahwa kita tidak menerima dari apa yang dilakukan oleh kezaliman mereka tadi. Nah itu yang perlu kita lakukan dalam bentuk yang lebih besar. Yang paling kecil ya gitu tadi. Kalau melihat satu orang dicaci maki, kalau kita bisa menasihati, nggak boleh begitu mencaci maki. Kalau bisa, sampaikan. Jika nggak bisa, mau ngomong apa paling tidak di dalam hati kita menolak. Seandainya kita bisa membantunya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin mau menanyakan pertanyaan. Suatu ketika ada sebuah keluarga dalam kondisi lapar, tidak ada bahan makan. Kemudian tiba-tiba datang binatang ke rumah itu. Akhirnya dipotong. Tidak tahu ini binatangnya siapa, tidak tahu. Akhirnya dinikmati oleh keluarga itu.
Kemudian tidak berapa lama datang orang ikut mencari. Nggak punya. Itu gimana nih pertanggung jawabannya? Kalau sekarang nih kayaknya nggak ada deh orang kelaparan sampai kayak gitu, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Tapi kalaupun ada, ya kan? Kalaupun ada yang demikian. Ayam. Itu kita dulu di tahun 82. Makanya saya bilang kalau di tahun sekarang kan nggak ada. Dulu nih kan cerita kan. Dulu umpamanya Bib, pernah waktu itu Bib, ayam tetangga masuk ke rumah, "Pak, saya nggak ada yang mau dimakan lagi Bib." Sikat aja sama saya, sembelih aja. Gimana Bib? Nah itu kita sampaikan kepada orang yang punya. Dulu Pak, saya itu pernah. Nah, ketika kita melakukan dosa, kita minta ikhlasnya dia. Kalau dia nggak ikhlas, Bib, gimana Bib? Ya diganti ayam. Itu cara pertaubatan, kan gitu. Tapi waktu itu saya memang betul-betul kelaparan, Bib. Subhanallah, Bib, orang yang punya ayam ini meninggal loh, nggak ada. Bib. Saya cari istrinya nggak ada juga, Bib. Sudah meninggal juga. Saya cari anaknya, ternyata nggak punya anak, Bib. Gimana caranya, Bib? Beli ayam satu, sedekahkan buat si fulan. Itu caranya. Lah, begitu jalannya. Jika kita melakukan kesalahan dan orang yang kita zalimi sudah nggak ada. Ya kalau saat kita bisa sekarang ya kita kembalikan. Kalau saat itu kita melakukannya, Bib, sampai mati saya nggak bisa bayarin, Bib. Ayam itu gimana, Bib? Allah Maha mengetahui segalanya, dan jika dihadapkan kepada pengadilan Allah, Allah pasti mengetahui bahwa kita dalam keadaan kepepet atau enggak. Lah, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ojo meneng bae, takok, tanya satu, ada nggak? Ada? Akhwat, Iba, Bu Rusdi, takok, tanya kak? Paham nggak sudah? Paham nggak kadang kira-kira hubungan ibu-ibu itu? Ada kak? Bapak-bapak, satu lagi? Ada? Ya, kalau nggak ada cukup karena kita masih ada tahlil. Untuk tahlil kami persilakan Ustaz Jamal untuk memimpin. Silakan.